Baik, sekarang kita akan belajar matematik dasar, khususnya trigonometri dasar ya. Karena materi ini itu adalah penting dalam fisika, khususnya dalam perhitungan vektor secara analitik ya. Nah, untuk mengetahuinya mari kita belajar definisi dari sinus, kosinus, dan tangen. Karena ini diperlukan untuk perhitungan di vektor. Baik, kita mulai dari segitiga ya. Ini adalah segitiga siku-siku ya, ABC ya. Penamaannya ini seperti ini, A, B, dan C. Nah, kalau misalkan penamaan seperti ini sudut C itu siku-siku ya. Biasanya sisi BC yaitu di depan sudut A diberi nama A ya, kecil, variabel. B itu di depan sudut B. Dan di depan sudut C adalah sisi C. Kemudian yang ini sudut ya, sudutnya diberi sudut A ya. Yang ini sudut B dan ini sudut C. Nah, dari matematik SMP kita ketahui bahwa hubungan antara A, B, dan C menurut Pythagoras adalah A kuadrat ya, tambah dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dan kita juga mengetahui hubungan sudut-sudutnya, yaitu sudut A, sudut B, dan sudut C. Kalau dijumlahkan 180 ya. Tapi yang saya tuliskan di sini A tambah B itu adalah 90. Nah, sekarang kita akan melihat definisi trigonometri ya. Jadi trigonometri itu sebenarnya adalah perbandingan sisi-sisi ya dari segitiga seperti ini. Nah, sekarang kalau ada 3 sisi ABC, maka kalau saya bandingkan antara sisi yang satu dengan yang lain ya, A per B, A per C, C per A, dan seterusnya, ada 6 variasi yang mungkin ya. Nah, kita lihat dulu satu demi satu. Nah, menurut definisi sinus itu adalah sinus sudut A, maksudnya adalah perbandingan sisi A dibagi C dari sudut A. Boleh diingat, jadi ini sisi depan, ini sisi miring. Jadi sinus itu adalah depan per miring ya. Kemudian kosinus dari A adalah B bagi C. Ini sisi samping, ini sisi miring. Jadi kosinus itu adalah samping per miring. Dan satu lagi yaitu tangen. Tangen A adalah A per B, atau sisi depan per sisi samping. Nah, dari sini kita melihat juga bahwa ternyata hubungan tangen A itu bisa didapatkan dari perbandingan A per C dibagi B per C ya. Jadi akan menghasilkan A per B ya, sama dengan ini. Atau kita tuliskan bahwa tangen A itu adalah sama dengan nilai sin A dibagi kosinus A. Nah, bagaimana dengan perbandingan sisi-sisi yang lainnya? Ya, tinggal kita balikan saja dari sini. Jadi C per A itu adalah kosekan A, atau kosekan A itu adalah 1 per sinus A. Kemudian C per B itu adalah perbandingan untuk sekan ya, sekan A. Jadi sekan A itu adalah 1 per kosinus A. Dan kotangen A yaitu B per A, maka kotangen itu adalah kebalikan dari tangen ya. Jadi kotangen juga di sini didapatkan dari perbandingan sisi, yaitu kosinus dibagi sinus. Jadi kalau misalkan ini kita bagi dengan ini ya, maka akan menghasilkan B per A juga. Jadi kotangen itu adalah kosinus A dibagi dengan sinus A. Ya, dari sekian ini yang penting itu ada 3 dulu ya, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Ini nanti akan dipelajari lebih lanjut ya. Baik, sekarang kita akan melihat ya bagaimana kita mendapatkan sisi yang lain dari misalkan satu sisi miring dikasih tahu dan sudutnya dikasih tahu. Kita akan mencari sisi ini dengan sisi ini ya. Kita lihat dulu A ya. A itu adalah yang ini ya. Nah, untuk mendapatkan A, kita lihat bahwa di sini hubungan yang bisa dibuat antara A, C, dan sudut A itu adalah sinus. Jadi sinus A kan A per C.
Jadi kalau kita mau cari A, itu adalah C kali sin A. Bagaimana dengan B? B juga didapat dari cosinus A sama dengan B per C, sehingga B sama dengan C cos A. Ya. Nah, ini adalah penting untuk fisika, karena seringkali kita di dalam fisika diketahui sisi miring, ditanya sisi samping dan sisi di depan sudutnya. Oke, sekarang kita akan melihat hubungan yang dikenal sebagai identitas trigonometri. Dari Pitagoras kita lihat A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi kalau misalkan kita gantikan A ini dengan ini ya, A diganti dengan C sin A dan B-nya diganti dengan C cos A. Ini dikuadratkan. Kalau kita kuadratkan menjadi C kuadrat sama tambah C kuadrat dikali sin kuadrat A ditambah C kuadrat kali kosinus kuadrat A ya. Jadi hati-hati ini kalau sin A dikuadratkan bukan sin A kuadrat, tapi yang dikuadratkan adalah sinus A-nya. Jadi kita tuliskannya sin kuadrat A. Begitu juga dengan kosinus. Nah, dari sini kalau saya bagi dengan C kuadrat, maka didapatkan sin kuadrat A tambah cos kuadrat A sama dengan 1. Nah, ini adalah identitas trigonometri dasar ya. Jadi kalau kita isi sudutnya A berapa saja, maka nilai sin kuadrat sudutnya tambah dengan cos kuadrat sudutnya akan selalu mendapatkan 1 ya. Ini identitas trigonometri yang pertama. Kemudian kita akan melihat ya bagaimana dengan yang lainnya. Dari sin kuadrat A tambah cos kuadrat A sama 1 kita bagi atau kita kali dengan 1 per sin kuadrat A ruas kiri dan kanan, maka kita akan mendapatkan 1 tambah cos kuadrat per sin kuadrat ya, sama dengan 1 per sin kuadrat. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi 1 tambah, nah cos A dibagi sin A itu adalah kotangen ya dari sini. Sehingga kalau cos kuadrat bagi sin kuadrat, jadi kotangen kuadrat A. 1 per sinus A itu adalah kosekan A. Jadi kalau 1 per sin kuadrat A yaitu kosekan kuadrat A. Berikutnya, identitas lain didapatkan dengan cara mengalihkan dengan 1 per cos kuadrat ya. Seperti ini, maka kita akan mendapatkan sin kuadrat A per cos kuadrat A tambah 1 sama dengan 1 per cos kuadrat A. Nah, ini kita sederhanakan menjadi tangen kuadrat A tambah 1 sama dengan sekan kuadrat A, ditulis ulang supaya jadi lebih mudah dibaca dan sedikit dihafalkan ya. 1 tambah tangen kuadrat A sama dengan sekan kuadrat A. Oke, inilah konsep trigonometri dasar yang perlu kita ketahui.